Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama orang kudusnya. Akhirnya, saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami meminta dan menasehati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
keselamatan yang daripadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Oleh karena itu jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan pada akhir zaman ini akan menyebabkan kegoncangan seluruh alam semesta. Dan itulah gambaran orang pada zaman dahulu. Dan memang sangat pantas. Bagaimana alam semesta tidak akan bergoncang apabila Anak Manusia itu datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Siapa yang tahan berdiri di hadapan Tuhan apabila dia menyatakan dirinya Lalu muncul pertanyaan, kapan Anak Manusia akan datang kembali? Tidak diberitahukan. Karena hari Tuhan itu akan datang secara tiba-tiba. Dan karena itu bisa menjadi jerat yang membuat orang terperangkap. Dari sebab itu saudara-saudari yang terkasih, janganlah orang yang hidup dengan hati yang selalu dibebani oleh pikiran, oleh kesibukan-kesibukan duniawi ini. Bahaya ini paling kuat mengancam baik orang yang hidup dalam segala kecukupan maupun orang-orang yang miskin, orang-orang yang melarat. Karena apa? Mereka umumnya hidup untuk diri sendiri. Mereka jarang atau hampir tidak pernah memikirkan Tuhan dan sesama.
Yang satu yang berkecukupan hidup dalam pesta pora dan kemabukan. Yang lain yang miskin, yang melarat, ini selalu hidup dalam kekhawatiran. Lalu apa yang harus kita lakukan agar hari Tuhan itu tidak menjadi jerat bagi kita? Tidak lain daripada hidup dengan senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa. Artinya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup dengan berjaga-jaga dan berdoa itu hidup dengan selalu mengingat Tuhan yang akan datang secara tiba-tiba dan kemudian meminta pertanggungjawaban kita atas segala perbuatan yang kita lakukan. Dan Yesus mengatakan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Dan supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Berjaga-jaga itu berarti hidup dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan berarti juga hidup dalam doa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masa Advent ialah masa kita menantikan Tuhan yang datang dengan kemuliaan dan kekuasaannya. Setahun sekali kita diingatkan akan misteri besar ini. Seluruh sejarah umat manusia ini sebenarnya bergerak dan menuju misteri agung ini ketika Tuhan akan datang dan menjadi raja atas segala-galanya. Namun misteri ini kerap kita lupakan. Dan gereja dengan perayaan Advent ini mau menyatakan bahwa dia adalah pula gereja yang berjaga, gereja yang merindukan kedatangan Tuhan. Sebenarnya kerinduan ini sudah selalu kita nyatakan setiap kali kita mengucapkan syahadat iman dan kita mendoakan doa syukur agung. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, kebenaran ini nampaknya luput dari perhatian kita. Hal ini wajar karena kita memang mau tetap hidup dalam waktu. Dari sebab itu saudara-saudari yang terkasih, mungkin salah satu bentuk penghayatan Advent yang baik ialah membangkitkan kesadaran umat akan dimensi kerinduan akan kedatangan Tuhan, bertemu dan bersatu dari perayaan Ekaristi yang kita rayakan bersama ini. Karena gereja yang merayakan Ekaristi adalah gereja yang berjaga menantikan Tuhan yang akan datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Hari Minggu Advent ini perlu kita manfaatkan sungguh-sungguh untuk berbicara secara mendalam tentang misteri kedatangan Tuhan ini. Karena kita hidup dalam dunia yang tidak menantikan kedatangannya. Kita punya banyak persoalan yang lain. Kita juga tidak melihat adanya tanda-tanda kedatangan Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, Advent mengundang kita agar kita sadar kembali akan semuanya itu. Dan kita berjaga dalam iman serta doa menantikan Dia yang menjadi tujuan sejarah. Karena apabila Dia datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaan, itu berarti akhir dari sejarah kita.